Ketika beramal, pementang nepubut, asalkan itu berupa amal kebaikan dan amal ibadah kepada Allah, niatkan saja itu semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham tentang ilmu akidah, karena ini bekal bagi kita untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakar berperoleh bermufhum akidah, karena dalam akidah itu diterangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gepegah sifat Allah, gepegah tah-tah yang mustahil ba Allah, gepegah tah-tah yang wajib na ba Allah Subhanahu wa taala. Bek sampai tanya salah memahami, akhirnya kita digoda oleh syaitan dan disesatkan oleh syaitan. Ya. Tapi kalau kita sudah memiliki bekal ini, insya Allah kita akan berada pada jalur yang benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam ini kita sudah mendengarkan tadi pembacaan sebuah makalah yang ditulis oleh abuya kita berjudul Kader-kader Perjuangan Tauhid Tasawuf. Nah, ini sebenarnya bukan judulnya, bukan judul yang jadi masalah, tapi asal dalam makalahnya pekehna batanya ataupun gahlomna ataupun tingohna. Coba tak kalah. Yang pertama pegahli abuya, bagi kita khususnya dan bagi mereka umumnya, sebelum kita menempuh perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, danyo dibutuhkan dulu bekal. Apa itu bekal? Bekal yang dimaksud di sini adalah ilmu. Benar ilmu dia. Memahami ilai. Setelah kita memahami, barulah kita bisa berjalan. Barulah kita dapat bergerak. Maka ilmu dalam hal mendekatkan diri kepada Allah dan supaya kita bisa fana di dalam ahadits zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus memahami ilmu-ilmu syariat, harus memahami ilmu-ilmu tentang akidah keimanan, dan juga harus memahami ilmu tentang ihsan. Manpu tengku ilmunya, bahasa tanyo mak ayah yang berbahagia, ilmu tauhid bermufhum, ilmu fikih bermufhum, ilmu tasawuf bermufhum. Baik sampai hana mufhum, karena ini adalah dasar pondasi kita untuk kita berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Andai kata natidro umpama ji urang yang mengaku diri sebagai aulia Allah atau diakui legok godnyan sebagai aulia Allah, tetapi ilmu fikih hana mufhum, ilmu tasawuf hana mufhum, ilmu tauhid hana mufhum, nyan kan wali Allah nanti pucit wali syaitan nanti. Nyan punya hana mufhum ilmunya. Karena apa kon? Karena nyan dasar. Menyatanya kena jak berangkat pertolongan Allah, nyan benar ilmu tauhid benar, ilmu fikih benar bermufhum tanya, dan ilmu tasawuf juga harus dipahami baik-baik. Supaya kita memiliki bekal yang kuat untuk menempuh perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Karena bekalnya, ketika digoda oleh syaitan, kita tidak terpengaruh lagi. Pakon karena bekal kana dipewujud umpamaji
dibisik oleh syaitan, dipegah oleh syaitan bahawa tanya katruh ba Allah, sedangkan tanya kan mengenal sifat-sifat Allah, maka tanya je tetapi barangnya Pak hanalam dalam terus ba Allah yo mentong lam perjalanan. Alanya menancit dikeun le syaitan umpama ji idron jika tak tahu ron, idron jika kata wadu ron jika apa namanya ka ikhlas dalam beramal, nya dikeun le syaitan. Karena tanya sudah ada bekal dan kita memahami tentang apa itu tasawuf, apa itu penyanyi sifat-sifat jahat, apa itu sifat-sifat baik. Ketika kamu memahaminya, tanya sadar bahwa tanya gohlom tawadu, tanya gohlom ikhlas dalam beramal. Bahkan karena masih ada penanji harapan-harapan kepada selain Allah. Jadi menyatanya mentongna harapan kepada selain Allah, maka kita belum ikhlas dalam beramal. Hana ikhlas lah man. Walaupun tak pegah long ka ikhlas dah dan kuang, galom. Kenapa? Karena kita masih memiliki harapan kepada selain Allah. Mata tengku harapan kepada selain Allah, ne harap pahala, ne harap bagi petambang syurga, nyan bandung selain Allah. Maka belum ikhlas dalam beramal. Maka banci tengku pegaduh barangnya. Ketika beramal, ketika tanya melakukan ibadah, beknale kerlingan hati untuk mengharapkan pahala, beknale kerlingan hati untuk mendambakan surga. Nyan bekna dalam hati. Mampu cik yang tanit tengku Allah yang tanit laju. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacara tengkunya cara ji nyo dalam penanji majlis pengkajian tauhid tasawuf. Nyo na jalan je yang gebimbing le abuya. Maka sabe abuya ge pegah. Tanyo amal tanyo kon dari tanyo. Amal kita bukan dari kita. Tapi amal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat beramal itu adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Man mungkin Pak tanek laki pahala lam untuk tanya tak beramal mantang kagak bantu oleh Allah. Untuk tanya beramal mantang kagak pegrak oleh Allah. Man tanek laki pahala lam bid hamba durhaka. Nya hamba durhaka nanya Pak. Kagejuk untuk beramal mantong laki lebih Pak. Mantong tak harap lebih serakah nanya. Jadi mantong na sifatnya dalam hati tanya orang haji. Nah, maka pegaduh. Bek serakah tanya. Kebanjit kagetem ni Allah sudah membantu kita untuk mengerjakan amal-amal kita. Dan Allah sudah menggerakkan kita dalam hal beramal, maka cukup bersyukur saja kepada Allah. Kasihnya nonton. Ana perlele benanyi taharapnya ikli pahala dengku. Fadilah haji apa nya dah pupuknya apa fadilah haji. Dalai pertimang fadilah haju-haju. Akhir bom sapu dan fadilahan merempak ngan Allah pi hai tem tau reo. Mana le ba fikir-fikir ke fadilah. Biar ni fikir lagi fadilah lagi jauh. Percet ni fikir mentang betul dengan Allah kajut. Ketika beramal, mentang na puput. Asalkan itu berupa amal kebaikan dan amal ibadah kepada Allah, niatkan saja itu semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tengku gejuk pahala dari Allah. Alhamdulillah. Banyak gejuk. Oh, tengku hana getem je oleh Allah, hana masalah. Bahkan karena tanya beribadah bukan untuk itu, tapi beribadah untuk Allah Taala. Nyan baru betul-betul ikhlas. Nyan kagakkan orang ikhlas. Alanya menancit,
dalam hal tanya bersikap karena tanya sudah ada bekal, karena bekal dalam diri kita, maka sikap kita sudah terarah oleh ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, dan kita mengamalkan sesuai dengan ilmu-ilmu tersebut. Ya, Pak. Lagi contoh umpamanya, Pak. Yang ma'alum pengal. Lagi contoh kan, tanya paham tentang ilmu fikih umpamanya. Paham kita tentang ilmu fikih. Lalu dalam ilmu fikih itu ada pembahasan tentang salat umpama ada berapa. Nah, pembahasan tentang sembahyang ini. Dalam bab sembahyang itu dijelaskan bahwa wajib tanya baca Fatihah lam sembahyang. Baca, wajib baca Fatihah lam sembahyang. Ya. Nah, maka ketika kita memahami itu, kita mengamalkan sesuai dengan arahan yang ada. Kita baca, Pak. Tetapi banyak uronyo takalon, Pak. Urang ge sembahyang hana ge baca apa le, Pak. Hana ge baca le. Gekeun Allahu Akbar ge sengak aju le nyan. Sengak aju. Wate jatah ruku baru gekeun mah Allahu Akbar, baru ruku. Tanya, "Bang, apa kau hana baca apa dalam sembahyang?" Nah, dengku ku baca. La mati. Latih ku baca. Aleh pajan tren wahyu baca latih, Pak. Nama jana nah. Aleh pajan na ulama yang pegah jid baca doa sembahyang la mati. Sang kata haji galamna ulama yang pegah jid baca doa sembahyang la mati. Karena apa kon? Jelas tak Nabi ge pegah. Pegah Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ge pegah Nabi. Tidak sah salat orang yang tidak membaca pembuka Al-Qur'an. Ya. Dah pembuka Al-Qur'an yang ketura Fatihah, Pak. Monya hana ta baca, hana sah sembahyang. Nabi gekeun baca. Kan guyukeun latih baca. Yang gemaksud baca ngon lidah kon ngon hati. Pakon menan, Pak, karena memahami daripada asal mula turun wahyu. Pegekeun Jibril bak Nabi. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gesengap Nabi ya. Gesengap Nabi. Hana ge baca. Puke hana ge baca karena ge baca latih, ataukah Nabi tengah gugup hana tak ya, Pak. Yang peristiwa ngon Jibril. Nah, pokoknya Nabi hana ge baca pun. Setelah itu Jibril memeluk Nabi. Alge peluk Nabi baru gulang tiga tu. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru gekeun Nabi ngan babah yang mulia. Geucapkan kembali sesuai dengan apa Jibril katakan. Ya. Medeh konje gekeun ngati, gekeun ba Jibril. Kali gekeun Jibril, ngati. Tapi hana gulang lom de Jibril. Pakon karena butuh ucapan, bukan hati. Ya, nyataannya. Menancit lam sembahyang tanya, Pak. Ketika tanya tak baca Fatihah, nyan butuh ucapan, bukan hati. Bagi tanya yang kamu pun, maka kita akan melakukan sesuai dengan pemahaman ilmu kita. Berarti kita baca Fatihah lam sembahyang, Pak. Hana tak sengap lam sembahyang. Ya. Jadi urangnya le tak kalon, Pak. Urang ke sembahyang hana le gemet-met abah, hale pandai hukumnya wallahu alam. Mungkin kadang si tanya bangai kau apa kan? Biar dah pegah urang nyam salah, dah pegah ju tanya bangai hana mupum. Mungkin si laginya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa seluruh ulama mengatakan bahwa membaca Fatihah dalam sembahyang itu wajib. Wajib baca, Pak. Kan wajib keun lamati, wajib baca. Ulama yang put laginya ge pegah.
Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, inilah bekal kita. Bekal kita dalam ibadah. Bekal tanya dalam ibadah kepada Allah, yaitu kita harus memahami ilmu fikih supaya kita dapat mengenal sahnya ibadah dan batalnya ibadah dan rukun-rukun yang diperlukan dalam ibadah dan syarat-syarat yang perlu dipersiapkan sebelum ibadah dan syarat-syarat yang perlu dipersiapkan dalam ibadah itu sendiri. Dengan apa itu dapat kita pahami? Dengan kita belajar ilmu fikih dan mengamalkannya dengan baik. Nah, alanya menanjid, kita harus paham tentang ilmu akidah. Karena ini bekal bagi kita untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakon berpelai bermufhum akidah, karena dalam akidah itu diterangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gepegah sifat Allah, gepegah tah-tah yang mustahil ba Allah, gepegah tah-tah yang wajib na ba Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai tanya salah memahami, akhirnya kita digoda oleh syaitan dan disesatkan oleh syaitan. Ya. Tapi kalau kita sudah memiliki bekal ini, insya-Allah kita akan berada pada jalur yang benar. Ya. Walaupun ipegah legop, walaupun ipegah legop, majlis tanya, majlis tetat ipegah legop, nyan apa daningan. Pakon, karena tanya na bekal. Na bekal tanya, tatupu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wajib. Tatupu Allah Ta'ala sifat ada sifat yang mustahil pada beliau, pada Allah Subhanahu wa taala. Tatupu. Ya. Cuman belum mampu kita penyanyi merasakan itu semua. Wajar. Tapi monyoyak pegah tanya tesatnya anak pun dengar mana. Pegah tanya tesat. Tatui Allah Taala. Ya. Madangku ka masalah huwa-huwanya nya lain cerita kan. Ya, huwa-huwanya kalau lain cerita lah mana. Nya pegah sesat baik tema. Ada bantah juga deh. Ya. Anak sesat ya. Buktinya banyak ulama-ulama yang mendukung kita. Ya, le ulama yang dukung tanya apa? Lagi bambanyo di Sulawesi. Takalon ba penanji, ba kiriman dari teman-teman tanya yang jak gede Sulawesi. Tiro Syekh dari Syria. Dari Syria datang untuk menghadiri acara tauhid tasawuf. Ya. Beliau itu adalah penyanyi pakar, pakar dalam bidang fikih, dalam bidang penyanyi tasawuf. Beliau mendukung ajaran tauhid tasawuf. Maka kalau kita dibilang sesat itu tidak benar sama sekali. Ya. Masa yang sesat orang yang pegah neo. Nyaman tak? Yang sesat orang yang pegah tanya sesat. Pakon nunggu karena aku pegah ahli Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengkafirkan orang Islam maka dialah yang kafir. Jadi takih juga nunggu. Takih juga nyo. Berarti monyona orang pegah tanya sesat, orang yang pegahnya sesat. Kaji benar tu. Lagi pegah ahli Nabi berdasarkan kihro tanya. Nah, jadi oleh sebab itu yang penting bagi tanya memahami dulu tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah kita memahami tata cara mengamalkan. Ya. Tata cara mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dengan baik. Sehingga ketika kita mengamalkan itu, kita dapat ikhlas dalam beramal dan dapat menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kata, kita selalu ingat Allah di dalam setiap ibadah dan amal baik yang kita kerjakan. Tapi tinggal ke Allah, hantam tua-tua ke Allah. Bahkan tanya merasakan ibadah yang tanya puput bantuan dari Allah.
ibadah yang tanya kerjakan adalah semuanya adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terasa ya buat tanya. Apabila kita sudah benar-benar memahaminya. Cara kita mengamalkan ilmu-ilmu yang tadi. Nah, yang baru yang ketiga. Yang ketiga, kita dapat menyangkutkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saatnya tersangkut hati dengan Allah. Maka hati kita tidak pernah lagi lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada dan kemanapun kita terarah, selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatan itulah yang akan menarik kita kepada syuhud dan makrifat. Ya. Cahayanya ke yang tarik tanya Pak, sehingga tanya bisa menyaksikan keberadaan Allah, bisa merasakan keberadaan Allah, dan juga kita bisa bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makrifat tauhid hakiki. Ya. Jadi dengan ingatan yang guna Pak. Ya. Tapi monyo andai kata tanya tak ibadah, tapi tanya hana ingat ke Allah, hati tidak tersangkut kepada Allah, maka ibadah kita cuma sebatas badan tanya mendong. Cuma sebatas badan tanya bergerak-gerak. Ya. Sedangkan kekuatan batiniah tanya hana. Kosong, batiniah tanya kosong. Maka pernah mangat tengkunya hana mangatnya nyan perlu latihan ekstra. Oleh sebab itu makanya Abuya penyanyi gepegatlah suluk. Gepegatlah suluk. Kepa tujuan suluk nyo untuk kita bisa menyangkutkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita dan amal baik kita dan juga segala perbuatan-perbuatan kita. Bandung tersangkut hati kepada Allah. Nah, maka oleh sebab itu nyo yang perlu kita jalankan. Inilah yang perlu kita terapkan dalam perjalanan hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang lo sampaikan masih banyak kekurangan dan masih banyak kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Hanya lo tuan laki maaf beraya-raya dat. Mungkin hanya kenyaman apa? Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.